Upaya SBY JK robohkan benteng terakhir Jokowi atau persiapkan jalan untuk AHY dan Anies, ditulis oleh Ca Anton dari siwar.com. Partai Demokrat sudah bisa dikatakan sebagai partai keluarga. Belum lama ini marah-marah dan menyerukan perang pada para buzzer. Begitu pula dengan JK yang menuding buzzer sebagai biang kerok kekacauan di Indonesia. Tidak lupa juga PKS kerap menyinggung buzzer. Sebutan buzzer sendiri saat ini dianggap sebagai kaki tangan pemerintah. Siapapun yang mendukung pemerintah akan dilabeli sebagai buzzer RP. Tidak peduli opini atau pendapat yang disampaikan masuk akal dan rasional. Labelan tersebut seperti digunakan untuk menyudutkan individu agar mendapatkan stigma buruk, sehingga suara atau pendapatnya tidak didengar, tertutup oleh label buzzer yang disematkan. Kemunculan istilah buzzer sendiri masih tergolong baru, meskipun pada kenyataannya orang-orang yang disebut buzzer pun sekedar membuat opini, sama halnya dengan rubrik kolom yang ada di media. Cuma bedanya, pendapat buzzer ditulis pada media sosial. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, orang bebas menulis di media sosial. Petinggi PKS seperti HNW hingga Tifatul Sembiring pun bebas menulis dan bahkan pernah share hoax dengan dalih mengkritisi pemerintah. Tetapi mengapa hanya orang yang dianggap kerap memberi dukungan pada pemerintah dan melawan narasi rasis serta intoleransi saja yang disebut sebagai buzzer? Sebuah sebutan buzzer masif disebutkan oleh mereka sudah seperti upaya branding, membranding individu pendukung pemerintah sebagai buzzer RP, pendukung yang bersuara karena dibayar, padahal pada kenyataannya orang-orang yang disebut buzzer tak jarang melakukan kritik pada pemerintah. Ngomong-ngomong soal branding, SBY dan JK tentu tidak asing dengan metode ini, sebab mereka pernah berduet dan menang pada Pilpres 2004 berkat branding yang dibuat oleh seorang praktisi branding yang bernama Subiakto Priyosudarsono. Subiakto berkecimpung dalam dunia branding semenjak tahun 1969. Pengalamannya soal branding sudah tidak diragukan, termasuk tagline McD yang kerap terngiang-ngiang, yaitu mana lagi selain di McD, pun bisa terngiang-ngiang di kepala kita. Portofolio yang menjelaskan bahwa Subiakto melakukan branding untuk pasangan SBY JK pada Pilpres 2004 pun terpampang jelas di website beliau dengan alamat subiakto.com. Kita tidak tahu branding apa yang dilakukan untuk memberi nilai jual pada pasangan SBY JK ketika itu. Namun kalau kita ingat peristiwa Pilpres pertama kali, saat itu branding SBY sebagai produk pemimpin adalah menonjolkan sisi terzolimi oleh lawan politiknya. Seperti yang kita ketahui bersama ketika menjadi menterinya Megawati, SBY keluar dengan merasa terzalimi. Padahal Megawati mengangkat SBY sebagai menteri sebenarnya bukan karena prestasi, tetapi karena Megawati ingin rekonsiliasi. Meskipun banyak kader PDIP yang menentang pengangkatan SBY menjadi menteri karena dianggap ikut bertanggung jawab terhadap tragedi Kuda Tuli, Megawati saat itu tidak mau ada perpecahan yang menghasilkan sejarah kelam baru. Mungkin Megawati belajar dari peristiwa Kuda Tuli yang menelan korban serta lengsernya Gus Dur yang hampir terjadi pertumpahan darah jika tidak berhasil diredam oleh Gus Dur ketika itu. Megawati dan Gus Dur menjadi saksi kerasnya pergulatan reformasi yang saat itu masih bercokol orang-orang lama yang juga berkuasa di masa Orde Baru. Memang kita tidak perlu anti terhadap masa lalu, dengan catatan orang-orang pada masa lalu itu benar-benar ingin memberikan masa depan yang baik untuk anak cucu kita di masa depan. Kita kembali ke soal branding. Dalam dunia politik, branding bisa dilakukan untuk membuat citra diri menjadi baik. Hal itu bisa dilakukan jika sudah ada prestasi yang dicapai oleh tokoh politik tersebut. Kalau tidak ada, cara satu-satunya adalah membranding lawan politiknya dengan hal buruk. Itu kenapa saat Pilpres Jokowi di-branding begitu buruk oleh lawan politiknya. Dari isu PKI hingga di-branding sebagai orang yang benci Islam, sebab saat itu Prabowo tidak memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Sedangkan yang namanya branding itu tidak perlu penjelasan dan fakta. Itu mengapa ketika ditanya apa buktinya Jokowi benci Islam, tidak ada yang bisa menjelaskan. Sama seperti tagline mana lagi selain di McD, branding buruk tentang Jokowi pun terngiang di kepala banyak orang yang sudah termakan berita-berita bohong tersebut. Bahkan ada kurang lebih 9 juta orang percaya terhadap isu PKI yang dituduhkan kepada Jokowi. Jika kita menengok dari sebuah sejarah yang membantu merobohkan kekuasaan Orde Baru ketika itu adalah situasi krisis ekonomi. Sebab untuk perjuangan sudah gak karu-karuan. Cukup banyak orang yang menjadi korban demi demokrasi yang benar-benar demokrasi. Bukan demokrasi yang dimana pesta demokrasinya belum dilakukan, tetapi pemenangnya sudah ditetapkan. Saat ini seluruh dunia pun mengalami krisis akibat pandemi corona, termasuk Indonesia. Tidak hanya kesehatan, ekonomi hingga kehidupan sosial terdampak.
Momen ini bisa digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Namun, 1 tahun lebih pandemi ini terjadi, Jokowi masih bisa membuat negara kondusif. Meskipun begitu, potensi provokasi tetap akan bisa dipantik dengan mudah melalui berbagai hoax yang dengan mudah disebarkan melalui media sosial. Pada tahun 2010, media sosial seperti Facebook dan Twitter mengerahkan revolusi di Tunisia dan menjatuhkan Presiden Zain El Abidin Ben Ali. Sedangkan pada tahun 2011, gerakan revolusi di Mesir terjadi akibat seruan protes yang disampaikan melalui YouTube dan Twitter. Di Indonesia, potongan pidato Ahok yang diunggah oleh Buniani dengan judul penistaan terhadap agama pun memicu gerakan massa 212. Di tengah pandemi saat ini, kebijakan apapun yang diambil pemerintah tidak akan bisa memuaskan semua pihak meskipun tujuannya baik. Keadaan seperti ini membuat masyarakat akan mudah dipantik emosinya. Media sosial tentu saja lahan yang tepat dan murah untuk melakukannya. Kita bisa bayangkan, jika pendukung Jokowi di media sosial berhasil di-branding sebagai buzzer RP, maka provokasi akan mudah disebar. Padahal hampir sebagian besar orang-orang yang dianggap sebagai buzzer membuat opini atau pendapat secara rasional. Itu mengapa orang-orang yang dianggap buzzer tersebut bisa menang, sedangkan para pembuat hoax tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya hoax 200 juta warga negara asing Cina masuk ke Indonesia. Kalau ada yang tanya mengapa orang-orang yang dianggap buzzer nggak tersentuh dengan hukum, jawabannya tentu sederhana, karena mereka tidak menyebar hoax. Sedangkan orang yang tersandung hukum disebabkan karena menyebarkan hoax atau membuat hoax seperti Ratna Sarumpait dan kawan-kawan. Mestinya pendapat atau opini dibalas dengan pendapat, bukan branding yang menyerang individu dengan melabeli buzzer sebagai biang kerok kekacauan di Indonesia. Menuduh SBY dan JK hendak menggulingkan Presiden Jokowi saya rasa berlebihan, toh gak ada buktinya juga. Kalau HTI mungkin karena pernah sakit hati, tetapi jika kita menganggap upaya mereka membranding buzzer sebagai makhluk yang buruk berhasil, minimal mereka bisa menyiapkan jalan mulus untuk AHY dan Anies. Toh sudah menjadi rahasia umum kalau SBY berambisi memajukan AHY di Pilpres 2024. Sedangkan Anies adalah tangan JK. Sedangkan orang-orang yang dituduh buzzer tersebut sudah pasti akal sehatnya tidak mau menerima jika Indonesia diurus oleh AHY yang terkenal sebagai anak papi dan Anies yang dikenal hanya pintar bermain kata tanpa kerja nyata. Udah itu aja, Cak Anton. Bagaimana menurut Anda? Si Panji kena skakmat netizen, langsung bilang kangen era pemerintahan SBY, fix ketularan virus kadrun. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Seorang komedian tanah air Panji Pragiwaksono akhirnya angkat bicara terkait tudingan tentang dirinya yang dianggap penghina pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, video pernyataan Panji sempat menghebohkan publik beberapa hari yang lalu karena diduga menghina Jokowi. Bahkan beberapa netizen mengatakan bahwa Panji hanya mencari sensasi akibat sepi job di masa pandemi. Atas hal itu, Panji kemudian memberikan respons kembali melalui video yang diunggahnya di kanal YouTube pribadinya Rabu 28 Juli 2021 lalu. Ia mengatakan bahwa dirinya memang dari dulu sudah biasa merosting pemerintah dalam komedinya. Kata Panji, ia ngetawain presiden, pemerintahan, menteri, anggota DPR. Itu bukan sekarang, dari dulu ia enggak kenapa-kenapa ngetawain presiden. Ia pun mempertanyakan kenapa pihak yang tersinggung dengan ucapannya beberapa waktu lalu. Panji juga menganggap bahwa orang yang tersinggung merupakan pendukung garis keras Jokowi. Kata Panji kepada netizen, kenapa sekarang lu, netizen, pada tersinggung? Karena presiden yang sekarang lu dukung. Karena lu suka sama presiden yang sekarang. Jadi presiden sebelumnya boleh diketawain sama gue, yang sekarang presiden yang lu suka. Gue gak boleh ketawain. Itu mah bukan tersinggung, itu arogan. Ia pun mengatakan bahwa dirinya heran dengan masa sekarang yang sedikit saja netizen sudah banyak yang tersinggung. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya lebih senang pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kata Panji, beneran, gue gak nyangka sama sekali. Gue akui sebagai pelawak gue kangen zaman SBY. Mungkin persaingan di kalangan artis memang savage ya, dalam arti sangat keras, yang tidak muncul, tidak eksis, ya siap-siap saja tenggelam. Tiap hari ada saja nama baru bermunculan. Panji pun berusaha keras agar namanya tetap eksis dan dunia politik menyediakan potensi panggung buat dirinya. Sebagai seorang komika, Panji cukup keren dan bagus saat memaparkan beat-beat yang luar biasa dengan setup yang rapi, bahkan hingga punchline yang selalu pecah.
Semua terasa segar, kritis, lucu, dan dikemas secara cerdas. Makanya dia termasuk dalam salah satu komika kelas 1 di negeri ini. Tapi semenjak Panji mulai terjun dalam dunia politik, entah kenapa saya mulai mules melihatnya. Mungkin sudah bosan menjadi pelawak, atau si Panji sudah tidak punya lagi bahan yang bisa digali buat melucu. Dan akhirnya nekat membela ormas terlarang FPI atau Kadrun. Karena memang membela FPI adalah membela ideologi kadrun atau ideologi kebencian pada akal sehat, ideologi yang suka cocok logi, ideologi lagi-lagi demo, lagi-lagi demo. Kadrunisme adalah ideologi yang tumbuh karena didasarkan sakit hati pada Jokowi. Mereka tak terima Jokowi jadi presiden karena pilihan rakyat. Padahal untuk menjadi seorang komika yang berkualitas, ilmu dasarnya adalah logika berpikir yang handal. Coba lihat dan amati Cak Lontong dengan silogisme yang apik, kelucuannya luar biasa. Cak Lontong lihai dan cerdas mengolah kata-kata dengan ilmu dasar logika berpikir, sedangkan si Panji sepertinya ia belum menggali lebih dalam ilmu dasar ini. Atau sudah, namun lebih suka menggunakan cocok logi bin baper. Panji hanya mendasarkannya pada perasaan saja. Karena menggunakan perasaan atau baper, maka sebenarnya Panji marah FPI dibubarkan. Dan itu berarti tidak ada dukungan buat Anies nanti. Anies tak punya lagi basis pendukung seperti kedungan FPI. Saya sih berharap Panji segera meminta maaf dan mengakui bahwa apa yang disampaikannya itu sangat keliru besar. Mengakui bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai fakta dan data-data yang sesungguhnya. Serta mengakui bahwa apa yang dikatakannya itu memang hanya berdasarkan perasaan saja atau subjektivitas murni, bukan berdasarkan akal sehat atau logika berpikir yang sesuai fakta dan data. Atau mungkin saja si Panji memang melontarkan kata-kata itu adalah sebuah pola provokasi yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga kegaduhan yang diinginkannya bisa tercapai. Sepertinya Panji sengaja melakukan itu dan kalau sudah ramai, itulah yang diharapkannya. Namun semoga skenario ini dipatahkan. Jadi apakah Panji akan bebas dan melupakan apa yang telah dikatakannya? Jika dilupakan begitu saja, besok-besok lagi dia akan mengeluarkan kata-kata yang lebih berbahaya lagi. Panji bisa saja menyusun pola-pola yang lebih gaduh dan mungkin bisa lebih lecek. Bagaimana menurut Anda?